Halo, masih bersama catatan Nat sing cerewet ceriwis dan melayang-melayang. Di video ini aku akan memberikan ceritaku bagaimana aku bikin marble cake ya. Jadi di sini tuh ada dua resep. Jadi bila kalian suka jangan lupa di like dulu. Dan kalian harus memberikan aku support ya, karena biar aku tuh semangat teman-teman. Untuk bikin cake ini tuh gampang-gampang susah wes pokoknya. Tetapi kalian harus semangat, aku juga semangat loh ya memberikan ceritaku ini sampai aku berhasil bikin sing namanya marble cake. Wes pokoknya melayang-melayang bersama Mbak Catatan Nat ya. Ini resep yang pertama. Jadi resep yang pertama itu aku akan memberikan gambarannya. Terima kasih untuk cetakan yang sudah diberikan kepada Mbak Nat. Jadi sekarang ini saatnya aku bikin marble cake dari cetakan yang diberikan seseorang. Terima kasih banyak ya. Dan salam sayang selalu dari Mbak Nat. Semangat selalu. Seharusnya untuk cetakan ini itu ndak usah diberi butter atau mentega atau tepung terigu juga bisa ya. Dan ayo kita mulai. Saya menggunakan metode yang pertama yaitu mengocok putih telur sampai kayak jambule petro. Terus butter and cookie dan sing namanya gula halus disiapkan di tempat tersendiri. Tepung terigu sudah ditimbang. Dan ini harus sampai betul-betul koyok jambule petro ya. Untuk kuning telur sudah dipisahkan seperti ini. Putihnya sudah di mixer sampai kayak gini, kayak jambule petro. Nah, saatnya gula halus dan butter and cookie di mixer kurang lebih 10 menit ya, karena ini kuningnya sangat pekat. Jadi ya kalau waktu 10 menit juga jadinya itu belum putih ya, tetapi sudah pada waktunya dimasukkan kuning telur satu persatu. Setelah kuning telur ini dimasukkan satu persatu, nah nanti pada waktu semuanya ini sudah tercampur rata, baru dimasukkan yang namanya putih telur yang sudah di mixer terlebih dahulu, sehingga kayak jambule petro dimasukkan. Dan ini belum loh ya teman-teman ya, kita lihat lagi setelah sampai betul-betul tercampur rata dan kuning telur sudah habis ya. Nah, kita tunggu sampai terakhir kuning telure. Setelah itu baru dimasukkan putih telurnya yang sudah di mixer. Ayo. Dan teman-teman, untuk metode pertama ini itu putih telur itu dimasukkan terlebih dahulu. Nanti untuk metode yang kedua itu putih telurnya yang di mixer sampai jambule petro itu terakhir ya. Jadi itu metodenya. Dan ini pada waktu dimasukkan seperti ini. Jadi pada waktu masukkan ini teman-teman speednya dikurangi ya. Nah, setelah habis selesai nantinya ini speednya dikurangi lagi, karena tepung terigu yang sudah tercampur dengan vanili bubuk itu nanti mau dimasukkan. Tetapi ini biar lembut dulu teman-teman, biar semuanya habis dan menyatu, baru tepung terigu sekarang masuk. Setelah itu jangan lupa, kalau kalian ini ya, kalau sudah mau selesai langsung ovennya dinyalakan sekitar 170 derajat Celcius selama 35 menit. Kalau kalian mau 180 derajat Celcius juga boleh ya, sekitar 29 sampai 30 menit. Setelah selesai, ambil adonan beberapa teman-teman seperti ini, masukkan kakao powder setengah sendok teh munjung dan esen coklat. Boleh pakai apapun, mocha juga boleh ya, atau pandan.
Jadi seperti ini, masukkan dulu adonannya putihnya, setelah itu coklatnya diputar-putar menggunakan garpu atau menggunakan sumpit. Jadi mana-mana kalian mau ya. Nah, setelah nantinya ini ditumpuk lagi dengan warna putih, disambung lagi, sampai adonannya habis. Jangan lupa dihentak-hentakkan karena biar bubble-bubblenya itu turun. Setelah oven selesai, diamkan beberapa saat dan langsung. Nah, ini bagaimana ini ya hasilnya ya, dak-dikduk ya. Dan inilah hasil pertama, seperti ini teman-teman. Jadi marble cake untuk resep pertama sudah selesai. Setelah ini kita lanjut ya untuk resep kedua ya. Tapi tunggu dulu, aku mau potong-potong kuenya jadi biar kalian itu tahu bagaimana setelah dipotong untuk hasilnya. Setelah aku potong dan aku coba, itu hasilnya itu lembut. Dan ini loh teman-teman, seperti ini. Jadi rasanya itu moist. Untuk resep yang kedua itu lebih moist lagi, karena di resep yang kedua kalian akan tahu perbandingannya memakai tambahan sesuatu. Ayo ikuti terus. Ini masih resep yang pertama ya, setelah dipotong-potong jadi seperti ini ya. Nanti aku akan berikan resep yang keduanya. Nah, untuk resep yang kedua jadinya tuh seperti ini. Jadinya menggunakan cetakan sama, tetapi bahan-bahannya aku ganti. Jadi untuk pemakaian tepung terigunya aku kurangi dan aku berikan di sini itu yang namanya susu bubuk. Jadi di sini aku menggunakan butter dan cookie seperti ini. Maksudnya butter and cookie itu yang seperti aku pakai yang pertama, tetap yang pertama dari Indonesia, yang kedua dari sini ya. Seperti biasa di sini itu kita masukkan butternya dan dimasukkan gula halusnya. Tetapi gula halusnya ini tidak semuanya. Aku ganti dengan gula pasir halus berwarna putih. Dan tepung terigunya aku tambahkan juga susu bubuk. Nah, kalau yang ini loyangnya itu mau dioles atau tidak dioles boleh ya. Jadi di sini aku bikin 2 loyang. Jadi untuk kuning telurnya seperti ini dan putih telurnya juga sudah disiapkan seperti bikin yang pertama. Tapi caranya beda. Yang pertama itu putih telur kan di mixer dulu. Kalau yang kedua ini di mixer dulu. Untuk putih telurnya di mixer terakhir dan dimasukkan terakhir kali. Jadi metode-metode yang aku pakai ini berbeda ya dengan perbedaannya yang pertama. Semoga bisa dipahami ya ceritaku ini ya teman-teman ya. Nah ini untuk masukkan kuning telurnya satu persatu seperti biasa ya, seperti metode pertama. Cuma di sini itu langsung bikin 2 loyang. Sampai kuning telurnya habis dan tercampur rata. Nah di sini itu kenapa dia bisa berwarna putih? Karena mentega dan butternya ini itu warnanya tidak kuning pekat teman-teman, jadi kuning-kuning pucat gitu loh. Jadi pada waktu di mixer dia seperti ini warnanya. Jadi tergantung dari butter dan margarinnya ya. Kalau menggunakan yang lebih berwarna kuning jadi hasilnya seperti yang pertama. Untuk yang kedua ini berbeda ya teman-teman. Setelah ini nggak dimasukkan yang namanya putih telur yang dikocok sampai kayak jambule petro, tetapi setelah ini selesai baru diturunkan speednya, dimasukkan tepung terigunya. Tepung terigu harus diayak ya, dan ditambahkan vanili bubuk seperti biasa. Setelah ini
Mari kita saksikan kembali bagaimana pada waktu aku masukkan tepung terigunya. Jadi nanti sedikit demi sedikit ya teman-teman. Nah, kalau kalian sudah melihat seperti ini, nah baru kalau udah habis, kalian harus mixer putih telur sampai seperti ini ya. Setelah itu putih telurnya dimasukkan sedikit demi sedikit seperti ini sampai tercampur rata. Untuk mengocok putih telur ini betul-betul harus mengembang ya. Jangan ada putih telur yang mengendon di bawah, nanti bantat cake-nya. Nah, setelah tercampur seperti ini boleh dibagi ya, mau dikasih coklat kembali lagi, coklat bubuk dan esen coklat. Jadi seperti ini ya teman-teman, atau kalian boleh memakai esen pandan atau esen mocha. Jangan lupa ovennya dinyalakan kembali. Nah, diaduk-aduk dan kalau kalian mau dibagi menjadi 5 seperti ini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu. Nah, baru diberi yang namanya coklatnya. Ambil garpu atau sumpit. Nah, nanti kita akan main seperti ini ya. Jadi nanti asal tercampur saja. Jadi biar seperti marble-marble seperti itu. Lakukan sampai habis ya. Jadi 2 loyang sampai betul-betul selesai. Kalau mempunyai oven yang besar bisa masuk langsung dua-duanya. Karena aku memakai oven yang kecil, aku ovennya satu-satu. Terima kasih yang selalu mengikuti catatan Natnat sampai hari ini. Karena ceritaku masih panjang lebar kali tinggi. Inilah duniaku di pojok dapur dan aku berbagi cerita untuk kalian semuanya. Salam sayang selalu dari catatan Natnat untuk semuanya, sehat-sehat selalu. Dan kalian akan bisa bikin cake marble cake ini ya. Tak tunggu ceritanya. Kalau kalian sukses bikin ini, terima kasih.